Nah, biar tidak merasa beban, kita scroll konten yang kita suka aja. Nah, nanti teman-teman bisa komen, like, atau share konten tersebut ya. Jadi kita menotis TikTok kalau kita itu bukan robot gitu ya teman-teman. Kalau kita itu memang ada. Nah, tapi gak boleh spam. Misalkan spam itu gimana? Spam itu teman-teman di setiap konten orang, entah itu yang teman-teman suka atau gak suka, itu teman-teman apa like, komen dan lain-lain gitu ya, itu nggak boleh. Sesuaikan aja senatural mungkin gitu ya. Jadi kita like, comment, share itu senatural mungkin karena memang kita suka dengan kontennya. Karena di akun TikTok itu ada rekaman, ada jejak digitalnya teman-teman. Jadi kalau kita random terus-terusan itu terdeteksi sama TikTok kalau akun kita itu akun spam ya. Nah, setelah itu teman-teman juga nggak boleh re-upload. Re-upload itu konten yang sudah pernah di-upload itu nggak boleh di-upload ulang ya. Itu nanti akan kena pelanggaran. Akun kalau sudah kena pelanggaran itu biasanya susah untuk naik lagi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja praktek ya. Kita langsung praktek aja. Mulai dari pembuatan akun. Sebentar, saya masuk dulu dari akun satunya ya. Untuk pertanyaan nanti setelah kita praktek, kita ada sesi tanya jawab ya. Tes kedengeran teman-teman suara saya? Tolong dibantu di notis ya, kedengeran nggak? Dengar, oke. Kita mulai ya teman-teman. Saya izin share screen. Nah, di sini saya nggak bosan-bosan untuk ngasih informasi ke teman-teman bahwa kalau mau buat akun TikTok itu emailnya juga harus betul ya teman-teman. Jadi emailnya teman-teman bisa bikin email bisnis. Kenapa seperti itu? Biar ketika kita daftar itu si TikTok akan notice akun kita langsung. Tapi kalau misalkan kita membuat email pribadi, daftarnya ya pakai email pribadi, itu biasanya seringkali terdeteksi akun buzzer atau spam ya, akun spam. Nah, di sini saya akan contohkan sedikit untuk cara pembuatan email yang benar untuk akun TikTok. Teman-teman silakan masuk ke Gmail. Kalau tampilannya seperti ini, silakan teman-teman klik foto profil pojok kanan atas. Scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik tambah akun lainnya. Pilih akun Google. Nah, kalau diminta kata sandi, teman-teman masukkan kata sandi ketika membuka kunci handphone ya. Nah, lalu di sini pilih buat akun. Nah, di sini ada pilihannya penggunaan pribadi atau kerja atau bisnis. Kita pilih kerja atau bisnis. Setelah itu, teman-teman silakan isi nama. Namanya sesuaikan dengan NIS teman-teman. Contohnya apa?
bisa pakai unsur tentang niche-nya. Contoh niche apa ya? Ini ya. Nah, contoh ini ya, fresh meal salad sayur. Nah, tanggal lahir harus sesuai dengan KTP biar tidak mempersulit ketika nanti eh, ada notifikasi. Nah, di sini sudah direkomendasiin sama si Google-nya. Ada yang nomor satu, yang ini, nomor dua. Kalau memang tidak cocok, bisa bikin sendiri. Misalkan fresh meal, salad sayur. Nah, kita coba bisa atau enggak. Maaf, hanya huruf A dan Z, angka, dan titik. Oh, underscore-nya nggak bisa. Kita kasih titik lagi. Nama pengguna telah digunakan. Kita kasih angka. Nah, ini kata sandi. Klik saya setuju. Ini tinggal ditunggu aja sampai sukses ya. Saya kebanyakan email jadi agak lama. Nah, teman-teman bisa sekalian praktek. Jadi misalkan kalau saya juga punya akun Preloved ya, teman-teman. Jadi akun tersebut khusus untuk jualan baju-baju Preloved ya. Nama akunnya juga Preloved by Lia Hakim seperti itu ya. Jadi eh, bisa mengkolaborasi nama dan ini dan apa? Kategori ya atau topik. Oke, kita keluar dulu. Biasanya error kayak gini, tapi ini sudah jadi emailnya. Oke, kita cek. Nah, yang bawah ini sudah ada ya, teman-teman. Fresh meal, salad sayur. Sekarang kita masuk ke akun TikTok-nya. Yuk, kita masuk ke aplikasi TikTok. Setelah itu, bentar saya keluar dulu salah satu akun. Nah, untuk teman-teman yang sebelumnya sudah punya akun, untuk nambah akun silakan klik nama yang di atas, yang ini, itu diklik. Nah, lalu kita pilih tambah akun, terus pilih mendaftar. Di sini ada tulisan mendaftar, atau dicari aja tulisannya mendaftar. Kita klik. Lalu pilih daftar menggunakan Google ya. Saya tidak rekomendasi untuk teman-teman daftar menggunakan apa nomor telepon ya, karena biasanya nomor teleponnya hangus. Itu akan resiko sekali ya, karena kita akan membuat akun apa namanya untuk bisnis ya teman-teman. Jadi harus sangat hati-hati. Data-datanya itu harus diperhatikan. Khawatirnya kalau misalkan
nomor teleponnya hangus, harus minta verifikasi, itu mempersulit teman-teman nantinya. Nah, untuk tanggal lahir ini teman-teman sesuaikan dengan KTP ya. Kita klik berikutnya. Nah, ini untuk nama buat nama panggilan. Kalau misalkan emailnya email bisnis, di sini langsung direkomendasiin sama TikToknya untuk nama panggilan. Itu karena langsung dinotis teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan email pribadi, di sini tuh tulisannya user terus angka gitu ya. Nah, itu yang biasanya terdeteksi kalau akun tersebut itu akun spam atau akun buzzer gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah cocok dengan nama yang disediakan oleh TikTok, teman-teman tinggal klik lanjutkan. Kalau misalkan belum cocok, teman-teman bisa klik lewati ini. Nah, karena sudah, kita klik lanjutkan aja. Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman tinggal optimasi akun seperti yang saya informasikan tadi. Nah, di sini nama harus jelas sesuai tema, sesuai topik, terus foto profil juga ini harus apa namanya? Foto profil harus jelas, nggak boleh foto selfie tapi jualan apa akunnya jualan gitu ya. Jadi disesuaikan untuk foto profil juga disesuaikan harus terlihat profesional ya. Oke, kita langsung masuk ke edit aja. Kita pilih edit profil, kita ganti fotonya dulu. Kita cari bentar. Bisa pakai logo ya kalau yang punya usaha. Bisa pakai logo usahanya. Kalau misalkan kategorinya fashion, bisa bikin logo dulu di Canva, itu juga bisa. Nah, contoh ini untuk nama pengguna kita coba ganti, tambahin salad sayur. Bisa, oke, bisa. Nah, untuk nama itu bisa diganti 7 hari sekali. Kalau nama pengguna bisa diganti 30 hari sekali ya. Jangan keseringan ganti nama, itu juga akan mengaruh ke akun teman-teman. Makanya dari awal NIS itu harus sudah ditentukan biar namanya enggak gonta-ganti. Nah, terus di sini ada biodata. Silakan tulis secara singkat dan jelas untuk biodata apa yang teman-teman sajikan, konten apa yang teman-teman sajikan untuk orang lain atau untuk followers teman-teman. Contoh di sini salad spesialis salad sayur. Kita bikin ini ya biodata. Disesuaikan pokoknya singkat, padat, jelas ya teman-teman. Spesialis salad sayur. Open list setiap hari Jumat pintu masuk stadion. Oh, udah gini stadion. Itu masuk stadion mana ya? Tapi nggak bisa, sudah nggak bisa. Kita klik simpan dulu. Lalu ini tambah tautan. Kalau mau teman-teman tambahin tautan lemon ini boleh. Nah, sudah seperti ini aja. Kita kembali. Nah, profilnya sudah. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya teman-teman tinggal membuat konten aja. Ya. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal membuat konten. Nanti kalau sudah membuat, bentar, kenapa masuk ke sini?
Kalau teman-teman sudah mahir membuat konten, itu followers akan datang dengan sendirinya. Jadi yang perlu teman-teman pikirkan sekarang itu bukan bagaimana teman-teman menambah followers, tapi bagaimana teman-teman bisa membuat konten yang enak dilihat, menarik para penonton. Nah, nanti baru untuk followers itu akan mengikuti. Nah, contohnya seperti ya ini ya teman-teman. Nah, di sini saya membuat konten seperti ini. Ini adalah salah satu konten jualan saya. Nah, yang dimana di dalam komentarnya itu banyak sekali yang minta resep. Gak apa-apa kita kasih aja resep karena belum tentu mereka itu jualan yang sama dengan kita itu di tempat yang sama dan belum tentu juga untuk takarannya itu akan sama seperti itu ya. Karena untuk menghasilkan sebuah resep atau apa itu butuh trial error. Sama halnya dengan kita membuat apa, membangun akun TikTok ini, teman-teman juga nggak boleh malas untuk selalu trial error, nggak boleh merasa capek, nggak boleh putus asa ketika kontennya nggak naik ya. Saya juga apa, sampai di titik ini bisa punya beberapa akun dengan tema niche yang berbeda-beda dan semua akunnya berkembang. Itu nggak langsung ya teman-teman, butuh proses perjalanan yang panjang. Nah, kalau yang tadi itu video jualan saya selingi dengan video-video ketika sedang masak, sedang baking, terus sedang masak, kita upload aja. Karena kan kalau kita upload jualan terus, mungkin orang-orang akan bosen dan lain-lain ya. Yang penting niche-nya masih sama. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap pembuatan konten ya. Ke tahap pembuatan konten, di sini teman-teman tidak perlu memunculkan wajah karena hampir semua konten saya itu tidak menampilkan wajah, teman-teman. Nih, contoh, teman-teman bisa cari akun saya yang ini, hampir di semua kontennya itu tidak menampilkan wajah. Meskipun yang ini ada saya muncul, tapi tetap tidak menghadap ke kamera ya. Gitu. Jadi bisa banget untuk teman-teman yang nggak mau kelihatan wajahnya, apalagi untuk para bapak-bapak kan ada peserta saya, peserta kelas TikTok saya itu dari yang batch pertama kalau nggak salah ya, batch pertama atau dua sampai sekarang itu udah 2 tahunan. Beliau Pak Adi namanya, itu akunnya juga tidak menampilkan wajah, tapi jualannya alat-alat rumah tangga dan setiap hari ada aja yang beli ya. Jadi tidak membatasi siapapun untuk untuk berkembang di TikTok ya. Jadi nggak perlu untuk saya nggak bisa bikin konten, malu nanti kelihatan wajah dan lain-lain. Silakan coba dulu, jangan berasumsi yang enggak ya. Jadi teman-teman bisa mulai dulu aja tanpa menampilkan wajah juga bisa. Seperti itu. Oke, kita mulai praktek ya. Kita mulai praktek. Silakan teman-teman siapkan barang. Saya di sini nggak bisa ini, langsung saya kasih videonya aja ya. Sebentar, saya keluar dulu dari sini. Saya keluar dari akun. Tolong info ini udah kelihatan belum layarnya, teman-teman? Layarnya udah kelihatan belum? Saya share ini, share screen.
Kok di saya nggak bisa ya, teman-teman? Bentar. Tampilannya gimana ya ini? Tampilannya udah tampilan layar belum? Belum ya? Belum, nggak bisa ini. Kita coba. Nih, sudah ya? Coba. Tampilannya sudah layar belum di teman-teman? Di saya sudah. Oke, sudah ya. Nah, di sini saya akan memberikan arahan. Bentar, saya cari dulu beberapa kontennya. Nanti bisa teman-teman praktekkan ya. Bentar. Ini baru aja kemarin saya edit. Ini konten lama, cuma ternyata tertimbun, saya lupa edit. Jadi kemarin baru aja saya edit. Bentar, belum kehapus kayaknya. Nah, nah ini sih harusnya ini. Oh, udah dihapus berarti. Udah dihapus teman-teman kontennya. Saya cari lagi, siapa tahu ada video yang belum saya edit. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Kita, kita ini aja, kita langsung praktek aja kalau gitu. Nggak ada teman-teman. Videonya udah kehapus ternyata. Oke, sekarang kita ini aja. Bentar teman-teman, akun yang satu keluar. Bentar, kepencet. Bentar ya. 8414942157. Recording in progress. Untuk rekaman ini ya teman-teman, apa namanya? Nggak mulai dari awal tadi rekamannya. Untuk Mbak Noni minta tolong ya ini dijadiin host akun saya yang satunya ini. Bed Mbak, yang mana Mbak? Yang Lia Hakim. Bentar, saya yang ini ya. Nah, yang ini Mbak.
Yang namanya apa, Mbak? Lia Hakim, Mbak. Yang barusan saya chat. Yang satunya udah jadi CO host, yang satunya minta di ini bisa nggak? Dijadiin host bisa nggak? Bentar, Mbak, belum ketemu. Lia Hakim ya? Iya. Saya di kok nggak ada ya? Udah jadi co-host satunya, Mbak. Ya, yang satunya belum, Mbak. Barusan keluar. Tapi namanya nggak ada Lia Hakim. Namanya siapa? Nggak ada yang mirip-mirip ya, Mbak. Saya komen ini. Admin itu. Adanya admin bukan? Bukan ya? Ya, mungkin itu, Mbak. Admin. Ya, ya, Mbak. Coba ya. Jadikan co-host. Itu bukan? Bukan, Mbak. Bukan ya? Keluarin ya. Coba Mbak Lia bisa sendiri kan itu co-hostnya Mbak Lia yang akun itu. Coba dicari akun yang satunya. Minta digantiin jadi host bisa nggak? Hostnya, Harus klaim ya. Oh ya bentar-bentar. hostnya ganti ke enggak? Barusan keluar. Jadikan host ya. Ya oke. Oke, sudah, Mbak. Udah Makasih Mbak. ya. Ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, kita lanjut. Kita langsung praktek aja. Di sini saya sudah menyiapkan barang. Sebentar, saya setting dulu tempatnya ya, teman-teman. Kita langsung praktek membuat video ya, membuat video tanpa ini, tanpa wajah ya. Sebentar. Ini nanti akan patah-patah ya teman-teman untuk apa gambarnya, tapi nggak masalah. Nanti akan saya review di pas pengeditan. Suaranya kedengeran kan? Suara saya kedengeran kan teman-teman? Tolong dibantu dengar. Oke, suaranya jelas. Nah, misalkan ini saya ada apa? Tumbler ya. Di sini saya ada tumbler. Teman-teman yang perlu disiapkan adalah yang pertama itu tripod. Tripod boleh yang gimana pun, yang penting tripod untuk penyangga HP biar HP-nya itu stabil ya, biar nggak goyang-goyang, meminimalisir goyang-goyang. Terus di sini juga alas, teman-teman siapkan alas. Kalau nggak punya karpet yang warnanya polos, teman-teman bisa menggunakan alas, menggunakan jilbab atau kain polos. Bisa yang warnanya putih, krem, atau abu-abu ya. Tapi saran saya itu lebih rekomendasi yang warna abu-abu karena dia netral ya, seperti itu. Jadi terus teman-teman juga harus punya lighting. Entah itu ring light atau apapun, pokoknya teman-teman harus punya lighting biar teman-teman uh, untuk pencahayaannya itu pas gitu ya. Ketika membuat video, teman-teman pencahayaannya itu pas. Nah, di sini saya tunjukkan ini adalah tripod. Teman-teman bisa menggunakan tripod seperti ini. Terus ring light. Nah, ini ring light seperti ini ya. Lalu karpet, alas. Nah, tiga ini bahan alat-alat yang bisa teman-teman punya untuk membuat konten. Nah, untuk pemula seperti apa? Untuk pemula nggak usah bingung, teman-teman
kalau misalkan nggak punya tripod, teman-teman bisa memanfaatkan lakban. Ya, jadi HP-nya dimasukin ke lakban. Jadi lakban itu kan bolong ya, teman-teman masukin HP-nya ke dalam lakban. Itu untuk apa? Biar ketika kita geser HP seperti ini, itu dia nggak goyang. Terus kalau nggak lakban, kalau misalkan tag videonya di mana di meja gitu ya, alasnya yang nggak bisa nggak mudah geser-geser alasnya, itu juga bisa menggunakan tisu. Jadi HP-nya itu dialasi pakai tisu. HP-nya dialasi pakai tisu itu biar stabil ya teman-teman, biar biar nggak goyang-goyang itunya videonya. Nah, untuk teman-teman juga yang pemula, yang belum punya lighting atau pencahayaan, teman-teman bisa memanfaatkan sinar matahari. Tapi minusnya, teman-teman hanya bisa tag video di siang hari aja, itu ya. Nah, untuk alas tadi sudah saya kasih tahu, bisa menggunakan kain dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, pura-puranya ini kita akan review hampers dari pernikahan, bukan hampers, apa, souvenir pernikahan Sandi dan Vita gitu ya contohnya. Nah, di sini kita tag video yang pertama. Matiin videonya. Kalau saya lebih suka ngambil beberapa tag ya teman-teman, jadi nggak langsung terus aja gitu, nggak, karena apa, untuk meminimaliskan ini, untuk meminimaliskan apa, memori teman-teman. Bentar ya, saya mau ambil lakban biar nanti mudah saya nyimpen HP. Lakbannya habis. Nah, kita masukkan di apa, HP-nya. Tag yang kedua, kita jumpa pasang tripodnya dulu biar enak. Oh, keluar lagi dia. Kenapa ya kok keluar terus? Itunya coba bawa ke sini kipasnya.
Nah, setelah itu kita selesai. Itu untuk pembuatan konten ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut pengeditannya. Kita lanjut pengeditan, kita tetap menggunakan aplikasi TikTok. Kita taruh, bentar saya ganti akun dulu. Nah, langkah pertama, teman-teman, ini langsung ke pengeditan ya. Kita masuk ke tanda plus. Setelah itu, teman-teman klik yang ini. Mana? Nggak ada ininya ya. Ini loh teman-teman yang kanan itu kolom ini. Lalu kita masukkan tadi yang pengeditannya. Apa yang video yang kita ambil tadi. Lalu kita klik yang ini. Itu diklik. Yang pertama kita matikan dulu suaranya. Kita matikan suara di sini. Itu kita off-kan. Setelah itu kita tinggal pangkas saja. Oh, yang ini nggak jadi kita pakai. Nah, ini adalah tag pertama yang tadi. Kita klik, lalu kita pisah. Yang nggak kita pakai, kita hapus. Nah, sudah. Masuk, lalu keluar. Ini juga gini. Yang nggak dipakainya dihapus. Sama ini. Ini juga ya. Jadi kuncinya ada di pemangkasan. Keluar masuk gitu ya. Transisinya seperti itu. Udah, ini nggak dipakai. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Masuk. Ini. Masuk. Tarik.
Ini kelamaan kosongnya. Karena short video, jadi benar-benar harus jangan bikin boring yang nonton ya teman-teman. Jadi harus tas gitu loh. Nah, sudah. Nah, ini kita langsung ke reviewnya. Ini kita pisah. Biasanya kalau para pemula itu video yang diambil itu dimasukin semua ya. Jadi durasinya kelamaan dan bikin boring. Nah, kuncinya teman-teman harus pandai-pandai ngekat ya. Pandai-pandai ngekat video. Ini nggak usah diambil semua, intinya aja yang diambil. Oke, sudah. Ini harus teliti teman-teman. Butuh ketelitian dan kesabaran ketika membuat, bukan membuat, mengedit ya. Yang lama itu di pengeditan. Buat kontennya mah cepet, tag videonya cepet, yang lama itu di pengeditan. Ngepasinnya dari satu slide ke slide lain. Nih, buka tutup aja kan susah ya teman-teman. Ya gak usah diikutin semua kelamaan. Kita pangkas pas poin udah kebukanya aja. Kayak gini. Terus ini mau masukin sedotan. Ini berlaku untuk konten apapun ya teman-teman. Jadi rahasianya yaitu di pemangkasan. Nah, sudah seperti ini. Sudah kita pangkas. Lalu kita tambahkan ini apa? Transisi. Transisi saya pakai campur. Transisi di setiap pemindahan ininya. Setiap pemindahan videonya. Saya menggunakan yang campur, terus saya klik terapkan ke semua. Kita klik terapkan ke semua. Nah, sudah ini ke semua. Setelah itu kita kasih tulisan. Kita kasih teks di sini, saya kasih teks apa? Unboxing souvenir pernikahan gitu ya. Habis itu kita klik, coba di sini, lalu kita pilih ke teks keucapan. Saya pilih yang coba si Ica ini. Kita lihat yang ini.
yang bagus. Nah, ini saya pakai si Skyline. Nah, yang tulisannya kita hapus. Oh, nggak bisa ya. Kalau di ini nggak bisa, teman-teman. Kalau di TikTok langsung nggak bisa. Kalau di CapCut itu bisa. Jadi kita teksnya pindah ke ucapan, terus teksnya dihapus, itu tinggal ucapannya bisa. Kalau yang ini nggak bisa ternyata. Udah gini aja, unboxing souvenir pernikahan. Mana tadi ini? Kita edit, pilih font. Kita cari font yang cocok. Nah, yang ini aja, kecil aja di sini. Sudah. Setelah itu tinggal kita tambahkan musik. Kalau mau dikasih efek boleh, sulap boleh, overlay, filter, dan lain-lain boleh ya. Untuk pengeditan di TikTok ini sudah cukup lengkap. Jadi teman-teman bisa ngedit di aplikasi TikToknya langsung tanpa harus menggunakan aplikasi ketiga untuk meringankan memori ya. Tapi kalau yang HP-nya sudah keluaran terbaru bisa menggunakan aplikasi ketiga itu juga lebih bagus karena apa? Kalau di ngedit di TikToknya langsung, kalau setelah diedit itu harus segera diupload karena kalau misalnya kita simpan di draft dulu itu biasanya akan kembali teman-teman akan balik ke setelan awal jadi editannya hilang gitu. Lalu kita tambahkan suara di sini kita tambah suara dari aplikasi TikToknya langsung. Nah ini terus saya atur volumenya. Oke sudah. Kita klik berikutnya. Nah, kalau misalkan affiliate, tinggal tambah tautan produk, tambahkan tagar, tagar minimal 10, hashtag ya, hashtag itu minimal 10, itu pun yang relate dengan produknya, contoh ini tumbler souvenir, tumbler souvenir, rekomendasi souvenir. Terus tumbler murah, tumbler kaca. Nah, sudah seperti ini. Kita edit sampul. Sampulnya kalau ada openingnya bisa digunakan. Karena ini nggak ada openingnya, jadi saya pakai yang ini. Terus tambah tautan. Tambah tautan produk. Kita cari ya. Meskipun ini tumblernya gratisan, tapi kalau jadi affiliate bisa kita gunakan sebagai bahan promosi affiliate ya. Kita cari tumbler kaca. Tumbler kaca. Ini pasti ada kok di marketplace. Sekarang itu produk-produk yang dijualan di luar itu pasti ada. Nah, ini ada kan teman-teman nih yang warna coklat. Nah, kita tambah, kita klik tambah. Gelas kaca tumbler 400 ml. Langsung kita klik tambah. Setelah itu pilih opsi lainnya, izinkan komentar, izinkan pengguna ulang konten itu nggak boleh ya. Orang lain pakai konten kita. Setelah itu kita klik posting aja. Nah, sudah selesai, tinggal kita tunggu sampai
90 apa 100%. Nah, sudah jadi satu konten yang sudah bisa kita upload ya. Jadi gimana teman-teman? Gampang kan untuk menghasilkan konten yang tanpa harus kita memperlihatkan wajah kita ya. Nggak sampai berapa? 1 jam nggak sampai ya. Setengah jam juga nggak sampai dari mulai pengambilan terus ngedit lalu upload. Nah seperti itu. Nah teman-teman yang mau uh, menautkan produk di video kayak saya tadi itu juga bisa ya. Cuma saat ini syaratnya itu teman-teman harus ngejar dulu minimal 600 followers, aktif upload konten selama 28 hari, lalu akunnya sehat, tidak pernah melakukan pelanggaran, dan berusia 18 tahun ke atas ya. Itu syarat menjadi affiliate. Affiliate itu apa? Affiliate itu orang yang menghubungkan antara pembeli dengan penjual. Contohnya seperti saya tadi. Saya punya barang, lalu saya review, saya bikin konten, lalu saya upload di TikTok, lalu saya masukkan tautan produk di dalam video tersebut. Nah, nanti kalau ada follower saya atau viewers orang yang nonton konten saya dan tertarik dengan produknya, mereka akan klik keranjangnya dan berbelanja. Saya akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut dan begitupun sellernya akan mendapatkan penjualan seperti itu ya teman-teman. Nah untuk saat ini memang tidak bisa mendaftar tanpa syarat ya. Kalaupun yang 0 followers, teman-teman bisa menjadi affiliate, tapi untuk menautkan produk di keranjang kontennya belum bisa, hanya bisa share link aja. Contohnya seperti apa? Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan untuk teman-teman yang belum memenuhi syarat menjadi affiliate TikTok. Kita masuk. Nah, teman-teman yang misalkan followersnya masih 0 atau akunnya baru, teman-teman bisa menjadi affiliate dengan cara daftarnya seperti ini. Bentar, kita pakai yang tadi ya. Kita pakai akun yang baru daftar tadi ya. Kita klik garis 3 pojok kanan atas. Lalu pilih TikTok Studio. Di sini ada TikTok Shop for Creator, teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada tulisan untuk promosikan produk dapatkan komisi. Anda memenuhi syarat untuk mendaftar, penuhi pedoman komunitas berusia minimal 18 tahun. Kita klik terapkan. Pengajuan akun ditolak. Oh, ini akunnya terlalu banyak, teman-teman. Jadi ditolak ya. Pokoknya caranya teman-teman bisa cek aja seperti itu. Klik garis 3 pojok kanan atas. Setelah itu masuk ke TikTok Studio, lalu pilih ke TikTok Shop for Creator ya. TikTok Shop for Creator, lalu teman-teman tinggal daftar ya. Ikuti tahapannya seperti tadi. Nah, setelah itu cara mempromosikannya teman-teman bisa share produk. Itu tetap akan mendapatkan komisi ya, cuma bedanya teman-teman tidak bisa menautkan produk di tidak bisa menautkan produk di video atau di konten. Tapi teman-teman bisa share produk, contohnya produk ini. Kita klik panah yang di atas, lalu salin tautan, lalu teman-teman share di story, contoh ya, di story WhatsApp. Nah, contoh di sini, teman-teman linknya di-share, nggak hanya di story WhatsApp, silahkan share di semua sosial media yang teman-teman punya. Ketika ada orang yang klik link dan belanja dari link yang teman-teman share, itu nanti teman-teman akan mendapatkan komisi sama aja ya. Cuma bedanya teman-teman tidak bisa
menautkan, belum bisa ya, belum bisa menautkan keranjang di konten seperti ini. Seperti ini belum bisa ya. Karena TikTok ingin teman-teman itu harus mahir dulu membuat konten ya. Jadi jangan asal-asalan karena banyak sekali yang sebelum-sebelumnya daftar affiliate mengandalkan template aja, banyak yang kena pelanggaran, gak bisa ngonten gitu ya. Karena di sini kan seperti yang saya infokan tadi, TikTok itu adalah apa sistemnya short video ya. Short video yang dimana ya kita memang harus pelan-pelan belajar atau upgrade diri untuk membuat konten. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, ada yang nanya untuk membuat kontennya diulang, teman-teman yang masih mau belajar bagaimana cara membuat konten, bagaimana cara mengembangkan akun TikTok. Saya ingin menginformasikan ke teman-teman informasi penting mungkin bagi yang membutuhkan. Selain Zoom pada malam hari ini yang saya buka secara gratis, saya juga membuka kelas premium yang dimana teman-teman akan dibimbing selama 14 hari untuk membuat konten, untuk mengenal lebih jelas sistem TikTok, untuk bisa jadi konten kreator, untuk bisa menjadi affiliate. Kalau konten kreator itu nanti arahnya kemana? Kalau konten kreator itu nanti arahnya teman-teman bisa mendapatkan endorse dari brand-brand, kerjasama seperti itu ya. Terus teman-teman juga bisa monetisasi konten. Pokoknya banyak manfaatnya ya, banyak cuannya kalau teman-teman mau serius terjun di pertiktokan ini. Nah, di kelas juga tidak hanya itu, kita akan memulai belajar dari awal lagi, teman-teman, cara ngonten. Cara ngonten juga jenisnya banyak. Terus cara apa? Menaikkan viewers konten tersebut. Pokoknya trik and tipsnya ya, itu juga ada. Bagaimana cara jadi affiliate, bagaimana branding usaha kita di TikTok, bagaimana caranya menjadi seller. Seller itu yang punya, kalau teman-teman punya produk di rumah, bisa teman-teman jual juga di TikTok ya. Nah, untuk kelas premium ini bisa teman-teman dapatkan hanya dengan 9.000. Untuk batch 23 saya buka di harga 99.000 untuk 25 peserta tercepat aja ya. Buat yang mau-mau aja, yang cepet-cepet aja ya. Ini sudah ada 4 orang yang daftar, jadi sisa 21 peserta ya. Nah, untuk teman-teman yang masih mau belajar bersama, bisa langsung join kelas premiumnya. Daftarnya kemana? Daftarnya silakan hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini ya. Teman-teman bisa mendapatkan potongan harga dari harga 125.000 harga normal hanya 99.000 aja untuk teman-teman yang menyimak Zoom sampai akhir ya, teman-teman. Oke, saya akan lanjut tanya jawab ya. Ini tadi sempat keluar jadi pertanyaannya pada hilang sebagian. Ulang ya. Bentar, saya scroll dulu ke atas. Saya mulai dari apa beda email bisnis ini sudah ya. Apa beda email bisnis dengan email pribadi? Tentunya beda ya. Dari namanya aja sudah beda. Bisnis ya untuk bisnis, untuk kebutuhan bisnis. Contohnya kayak sekarang TikTok ini kan bukan untuk main-main ya. Teman-teman belajar kelas saya ini kan bukan untuk apa scroll aja, pasti tentunya akan ingin ada manfaatnya ya. Jadi untuk bisnis, kalau pribadi ya untuk pribadi. Sebentar ya teman-teman. Mana tadi minumnya?
Video Mbak Lia belum muncul, Mbak, baru gambar. Ini muncul nggak? Bentar. Nah, ini muncul ya. Bentar ya. Saya satu-satu. Saya buat emailnya dengan nama Obral Barang Murah. Nantinya apakah bisa dibuat untuk nama akun TikToknya ya, Kak? Bisa, Kak. Mbak boleh ulang dari akun TikTok. Amankah satu HP beberapa akun? Insya Allah aman ya. Wah, berarti tergantung konten untuk menambah followers. Iya, betul. Karena konten itu sangat mempengaruhi ya, teman-teman, untuk menambah followers. Sekarang followers itu kan dia akan dengan sukarela memfollow kita kalau misalkan dia ada yang dia tertarik dengan akun kita. Kalau akun kita asal-asalan, mereka juga mikir-mikir teman-teman buat follow kita. Soalnya kan kalau di TikTok itu followersnya terbatas teman-teman, dibatasi, nggak unlimited. Jadi kita nggak bisa sembarangan follow orang kalau memang kita nggak suka dengan konten-konten yang disediakan sama si yang mau kita follow, gitu. So, teman-teman suka lihat ini ya akun-akun besar kayak Ria Ricis, dia followersnya dikit, apa yang dia follow kan dikit gitu, kadang satu, kadang sampai nol. Ya karena memang di TikTok ini dibatasi 20.000 atau 2.000 gitu ya untuk followers. Jadi mending untuk teman-teman juga kalau follow itu kalau memang kita nggak suka dengan kontennya nggak perlu follow ya, meskipun mereka follow kita nih tapi kita nggak kenal sama orangnya, kecuali kenal ya saudara atau keluarga gitu ya, boleh di follow back. Tapi kalau orang follow kita terus kita nggak kenal dengan orang itu, ketika kita klik akunnya dan akunnya tidak kita sukai misalkan sajian kontennya, ya kita nggak perlu follow back ya teman-teman. Hashtag efektifnya diketik sendiri atau paste aja karena sama-sama aja. Paste dari mana? Pastenya dari mana, Kak? Miss Rika. Kalau saya biasanya diketik ya. Kalau saya biasanya diketik karena setiap upload kan produknya nggak selalu sama ya. Durasi video bagusnya berapa lama? Minimal 15 detik ya, minimal 15 detik, 30 detik, 1 menit. Di sini hujan banyak petir. Di mana itu Mbak Eni? Cirebon hujan banyak petir. Oh ya, nanti kalau ini rekamannya besok saya kirim di grup ya. Karpet apa itu Kak? Ini saya pakai karpet apa ya? Saya kasih ini ya, kasih tunjuk ya. Teman-teman bisa cek di Shopee. Ini memang dikhususkan untuk buat konten. Biasanya para konten kreator pakainya karpet kayak gini. Apa ya? Bentar saya cek di Shopee ya. Karpet abu. Nih, karpet abu-abu buat konten. Langsung muncul dia di atas. Nah, ini. Ini teman-teman. Karpet polos lantai ruang tamu. Nah, kalau misalkan ini memang agak pricey ya, teman-teman. Ukuran kecil aja di 160-an, teman-teman bisa pakai karpet yang suka ada di masjid-masjid itu loh. Nih, yang kayak gini, yang tipis, yang per meternya ini. Nah, ini juga bisa. Teman-teman sementara pakai karpet yang kayak gini dulu ya. Pakai yang warna abu. Nih. Abu itu warna netral ya. Kenapa harus abu? Abu itu netral. Di semua warna dia enggak too much ya, teman-teman. Jadi tetap produk yang kita apa namanya? Yang kita kontenin, yang kita videoin dia tetap kelihatan. Ntar manjat lagi saya. Kalau konten berbicara sambil masak mana? Mana.
letak HP-nya di sebelah mana, disesuaikan aja dengan pengambilan produknya. Misalkan mau diambil produk dari sisi atas, berarti HP-nya di atas, kayak gini. Kalau misalkan mau diambil dari sisi pinggir, berarti gini ya, seperti itu. Jadi disesuaikan aja. Nanti teman-teman juga lama-kelamaan akan tahu tekniknya ya. Pokoknya belajar aja dulu, mulai dari yang simple yang saya ajarkan tadi. Teman-teman bisa terus praktek aja. Untuk trial error, teman-teman bisa menggunakan akun lama dulu nggak apa-apa. Jadi semua produk yang ada di rumah bisa teman-teman coba untuk melancarkan membuat konten. Itu sabun mandi, ketika refill sabun. Saya juga kadang bikin konten waktunya refill sabun seperti itu. Nanti kita tautin itu apa tempat sabun seperti itu. Terus waktunya refill perbumbuan. Nah, nanti kita tautin produk ada wadah bumbu seperti itu, teman-teman. Gampang sih, tapi butuh kesabaran dan ketelitian. Betul, Mbak, karena kalau mau hasilnya maksimal, kita harus ada yang dikorbankan, entah itu waktu, tenaga, pikiran, ya. Jadi tidak hanya materi aja. Semua harus balance ya kalau mau hasilnya maksimal. Syaratnya tadi apa saja kalian? Minimal 600 follower untuk jadi affiliate yang bisa menautkan produk di dalam konten. Syaratnya minimal 600 followers, akunnya sehat, aktif dalam 28 hari terakhir upload konten, minimal usia 18 tahun ke atas. Kalau kita reseller, produk iklan udah disediakan nggak apa-apa kah? Jadi tinggal posting aja, nggak bisa Kak Geta, karena kita nggak tahu ya di TikTok itu ada syarat nggak boleh re-upload. Sedangkan konten yang di-share dari atasan, dari pusat ke kita reseller, itu kita nggak tahu sudah di-share berapa ribu orang atau berapa ratus orang ya. Jadi kalau Mbak Geta mau semakin unggul daripada reseller-reseller lain, biasanya reseller itu kan harus ada syarat punya produk ya kalau reseller. Nah, bisa produknya Mbak pakai review kalau di video-video dulu, bikin video sendiri itu lebih bagus ya. Kalau buat konten dengan foto apa bisa? Sebenarnya bisa, tapi untuk kebutuhan apa ya? Kalau untuk branding boleh-boleh aja, tapi kalau untuk affiliate nggak bisa ya, nggak bisa menautkan keranjang di konten yang isinya foto aja. Terus kalau misalkan bikin video dari foto, gimana? Bisa nggak bisa kan konten jedag-jedug, jadi foto yang digabung-gabung, nggak bisa. Sekarang kena pelanggaran ya. Jadi kalau misalkan untuk branding aja itu boleh, tapi kalau untuk affiliate nggak bisa. Kalau aku jualan lebih dari satu merek gimana ya? Aku jualan Oriflame, James Honey, mainan edukasi, home living, reseller, MS Gold. Nah, apakah harus bikin satu-satu akunnya bisa? Nah, untuk Mbak Geta, silakan branding akun dulu. Brandingnya berarti sebagai apa? Sebagai toko apa dulu gitu. Karena kan kayak banyak sekali, mungkin Mbak Geta bisa main-main dulu di TikTok. Itu juga ada yang jualan misalkan Nibras ya, yang dia branding itu Nibras. Nah, Mbak Geta juga gitu. Mbak Geta mau yang di branding apa? Misalkan MS Glow-nya kah, atau Rig Glow-nya kah, atau Oriflame-nya, atau James Honey-nya. Mbak Geta juga harus ini dulu apa? Namanya ngecek dulu produk mana sih yang biasanya lebih cepat terjual di sosial media. Kalau misalkan tas James Honey, Mbak Geta bisa bikin akun James Honey gitu ya. Jadi salah satu dulu yang di branding. Setelah itu kalau ada yang nanya misalnya saat live atau saat bikin konten bisa bikin backgroundnya background dari kayak make up kayak gitu ya. Jadi kayak tas home living ini jauh ya, tapi kayak Oriflame, Riglow, MS Glow itu masih satu apa kategori ya. Jadi kalau kejauhan nggak bisa, harus salah satu. Karena yang contoh kayak Nibras, terus dia brandnya Nibras, terus brand dia juga jualan Move Move apa Mufti Mufit
ya itulah, terus Keke, terus Etika. Nah, mereka hanya salah satu yang diambil brandnya. Jadi misalkan brandnya Nibras, ya udah mereka akan ini akan mengambil satu yang Nibras aja. Daftar kemana? Silakan hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini. Kalau teman-teman dapat informasi Zoom dari saya, teman-teman ditunggu dulu ya sampai Zoom-nya selesai. Kalau bikin status jualan malah sepi di aku, tapi kalau tentang kehidupan pribadi malah rame. Jadi gimana ya? Berarti akunnya sudah sakit Mbak Geta ya. Akunnya ke brandingnya tentang pribadi dari awal. Coba kalau akunnya dari awal sudah di branding tentang jualan, itu pokoknya jangan dicampur-campur ya. Jadi misalkan gini teman-teman, akun yang sakit itu kalau misalkan banyak sekali kejadian ketika kontennya tentang pribadi itu naik, terus ketika jualan itu sepi. Kenapa seperti itu? Karena di awal sudah menotis TikTok kalau akunnya itu akun pribadi. Akun pribadi itu yang kita share tentang kayak motivasi, terus curhat-curhat, itu sifatnya umum. Jadi siapa aja bisa nonton, entah itu anak kecil, disebarkannya random sama si TikTok. Tapi kalau misalkan kita konsisten dari awal upload kontennya itu misalkan tentang jualan, TikTok itu menyaring customer, menyaring viewers. Jadi nggak sembarang sama si TikTok itu di share ke siapa aja ya. Harganya berapa tadi kelasnya? Harganya 99.000 untuk kelas premiumnya. Mbak, kalau selama 14 hari ada yang ketinggalan, apakah tetap ada pendampingan? Untuk kelas premium ini kebetulan saya sistemnya ini ya, tanpa ada Zoom, jadi sistemnya video dan modul. Jadi teman-teman bisa fleksibel kapan aja mempelajari materinya. Apakah butuh properti lengkap pendukung konten kreator? Bagaimana kalau tidak ada orang yang bantu kita ambil video atau foto kita? Apakah butuh properti lengkap pendukung konten kreator? Kalau misalkan teman-teman nggak ada yang bisa bantu ambilin tag video, silakan menggunakan tripod ya. Tadi di materi sudah saya jelaskan, ada 3 barang yang bisa teman-teman beli, nggak perlu sekaligus, bertahap aja. Misalkan teman-teman mulai dari tripod, beli tripod dulu, terus ring light, terus karpet ya, alas seperti itu. Misal kita jualan suplemen kesehatan sebagai pebisnis, bagusnya niche apa ya Mbak isi kontennya? Sharing sehat atau sharing bisnis atau gimana masukannya ya? Masih bingung menentukan niche. Kalau menurut saya Mbaknya itu kesehatan dan pebisnis. Tinggal dipilih aja Mbaknya mau yang mananya. Yang mananya yang dinaikin. Kalau misalkan kesehatannya Mbak tinggal sharing-sharing aja tentang kesehatan ya. Misalkan jualannya tentang kesehatan, Mbak sharing-sharing tentang kesehatan, kayak misalkan olahraga cukup, kenapa sih orang itu punya penyakit anemia, terus kenapa sih kita harus hobi olahraga dan lain-lain ya, itu ke kesehatan. Nah nanti dari kesehatan ini Mbak punya followers, punya viewers yang royal, Mbak tinggal jualan dan bisa langsung tawarin bisnis. Jadi di awal Mbak sharing-sharing aja dulu, sharing-sharing nanti gampang ketika sudah besar akunnya bisa mempromosikan produknya. Jadi untuk kesehatan bisa ambil dari jualan suplemen kesehatannya dulu yang diangkat ya. Nah, jangan langsung jualan, jangan langsung, karena TikTok ini kan sistemnya sosial media. Jadi kita nggak bisa langsung di apa ditembak dengan hard selling, nggak bisa, harus dengan soft selling. Nah caranya seperti apa Mbaknya? Yaitu tadi kalau suplemen kesehatannya untuk apa aja, misalkan diabetes dan lain-lain. Nah untuk diabetes poin utamanya apa yang diangkat? Poin utamanya misalkan bikin konten tips makanan sehat mengurangi gula darah, seperti itu bisa. Jadi tips-tips aja dulu, nanti kalau udah naik selingi dengan jualan kayak gitu ya.
nanti di kelas premium juga ada materi cara mudah menentukan judul atau cara mudah menentukan skrip konten, judul konten. Nanti akan kita ajarin ya. Nah, ini sudah ada beberapa yang chat, ditunggu ya teman-teman. Nanti saya balas ketika Zoom-nya sudah selesai. Kalau sudah diupload, apakah langsung muncul ke beranda, akan tampak di list TikTok yang jadi follower kita saja atau ke semua yang lagi online. Nah, TikTok ini unik ya Mbak Esti. TikTok ini dia menyebarluaskannya ketika kita bikin konten, justru disebarluaskannya ke orang-orang yang nggak follow kita. Karena apa? Karena biar akunnya berkembang, biar akunnya tetap mendapatkan followers baru gitu. Jadi kadang saya ke orang-orang yang saya menyukai kontennya orang tersebut, saya nggak pernah follow. Karena kalau saya follow orang tersebut, kontennya nggak bakalan lewat di beranda saya. Jadi kalau saya suka dengan konten si A, misal saya tonton sampai selesai, saya masukkan ke favorit, udah saya nggak follow. Seperti itu. Itu uniknya ini ya, TikTok. Jadi kalau kita upload konten, justru akan jarang muncul ke followers kita konten kita, tapi akan disebarkan ke orang-orang yang belum follow kita ya. Nah, terus biar biar tahu kalau followers kita, kalau kita ada konten gimana. Nah, itu tadi teman-teman, kalau misalkan followers kita pernah melihat konten kita sampai selesai, konten kita akan mampir di beranda mereka. Pokoknya kuncinya konten kita FYP itu apa? Orang-orang menonton konten kita sampai selesai. Nah, karena apa? Ketika mereka menonton konten kita sampai selesai, konten kita berikutnya akan muncul di beranda mereka lagi. Kalau konten kita sudah terlanjur random, apa kita harus hapus konten kita yang lain untuk memfokuskan ke satu tema konten saja lebih disukai? Menurut saya mending buat akun baru, karena membangun akun yang sudah sakit itu lebih susah daripada membangun akun baru ya. Kak, gimana cara amankan akun toko dari mantan karyawan yang usil biar kalau ada omset aman? Gimana cara amankan akun? Bisa ganti semua password mungkin ya. Data-datanya bisa diganti dengan yang baru. Kalau produk yang mau kita jual ada beberapa macam, itu gimana ya Mbak? Kalau masih satu topik masih bisa aja, tapi kalau beda-beda niche nggak bisa ya Mbak. Tadi sudah saya jelaskan ya, pokoknya teman-teman bisa dicoba aja ya. Bisa dicoba aja fokus di satu niche, karena TikTok sistemnya seperti itu ya. TikTok itu sistemnya seperti itu. Contoh teman-teman kalau belanja di mall jarang itu ada yang palu gada ya, hanya biasanya yang jualan palu gada itu orang-orang yang lagi buka bazar. Tapi kalau toko-toko besar dia hanya memfokuskan jualannya di satu niche atau satu topik. Contoh, teman-teman kalau ke counter HP apa teman-teman juga nyari lampu? Kan enggak ya. Kalau ke counter HP apa teman-teman juga cari kipas angin, elektronik yang lain? Kan enggak, mereka hanya fokus di HP. Itu kenapa seperti itu? Biar orang-orang mengenali teman-teman dengan brandingnya teman-teman. Contoh, teman-teman jual kosmetik, ya udah yang diangkat kosmetiknya aja. Terus aku juga jualan panci Mbak Lia. Sekarang gini, teman-teman lebih fokus mau ke mana? Mau ke home livingnya, mau ke kosmetiknya, atau mau ke mananya? Kalau misalkan mau fokusnya di lebih mudah, ternyata bikin kontennya lebih mudah di kosmetiknya, ya udah ambil bikin akun yang memfokuskan di kosmetiknya. Karena apa? Saya juga sebelumnya itu sebelum ke home living ya, sebelum ke permasakan, saya juga konten kreator make up. Cuma resiko ya teman-teman, resikonya apa? Saya sering ditawarin kerjasama dengan brand, lama kelamaan wajahnya rusak karena menggunakan produk kan nggak selalu cocok seperti itu ya. Jadi akhirnya saya merubah konsep dari yang asalnya make up. Jadi saya ambil yang resikonya minim dan saya mudah untuk pembuatan kontennya. Contoh make up, saya nggak bisa selalu membuat konten make up setiap hari.
Meskipun yang di make up ini gacor banget ya, setiap bikin konten naik terus banyak brand juga yang minta kerjasama, tapi tidak setiap hari saya bisa bikin konten make up karena membutuhkan waktu. Sedangkan kan mengatur waktunya itu yang sulit. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke kategori masak ya, ke kategori home living. Nah, untuk kategori home living ini masih dibilang baru beberapa bulan dan followers juga udah lumayan naik terus. Terus saya juga sudah mendapatkan manfaatnya dari dari followers yang home living ini, karena saya jualan offline juga, jadi sudah beberapa ada customer yang tahu dari konten TikTok saya. Terus sudah ada beberapa brand yang ajak kerjasama. Nah itu ya, jadi kenapa kita harus fokus pada satu niche, biar mempermudah TikTok mempermudah menemukan kita dengan siapa, seperti itu ya. Nah lagi nih, bentar-bentar yang satu keluar lagi ininya. Bentar ya. Kalau kontennya kita video tentang idol, bisa idol bias, kita apa bisa jadi affiliate? Maksudnya gimana? Kalau kontennya kita video tentang idol, nggak bisa dong. Kan konten itu harus selaras dengan apa yang kita jual ya. Untuk nambah followers di akun bisnis yang masih nol, apakah harus rutin dulu buat konten? Iya betul, karena followers akan menambah seiring dengan karena kalau kita konsisten upload konten, followers juga akan bertambah seiring berjalannya waktu ya. Kalau nggak ada Zoom, apa bisa konsultasi atau cek akun kita untuk memantau perkembangannya? Iya Mbak, nanti akan ada pengecekan akun. Jadi ketika ketika sudah ada materi membuat akun, edit profil dan lain-lain, itu akan dicek ya, akan store tugas sama aja, jadi nggak dilepas. Konten pribadi apakah bisa menghasilkan cuan? Konten pribadi ini juga harus ada topiknya. Konten pribadinya tentang apa? Misalkan tentang merekomendasikan wisata-wisata. Sekarang ada namanya TikTok Go ya. TikTok Go itu kita bisa mendapatkan komisi atau kita bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok Go. Contohnya kita ngerekomendasiin hotel, tempat wisata, tempat makanan. Ketika orang klik klik voucher yang kita tautkan di konten kita, itu kita akan dapat komisi. Nah, syaratnya, tapi ada syaratnya, minimal 1000 followers. Konten saya kadang-kadang diminta sama TikTok untuk dipromosikan, tapi berbayar. Bagaimana ini Mbak? Ya nggak usah Pak. Kalau itu kan opsi ya. Itu penawaran. Jadi penawaran biar kontennya itu disebarluaskan, bisa bayar ADS atau iklan. Kalau nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena biasanya kalau udah ADS itu dia akan kecanduan. Itu dulu yang saya pelajari ya. Saya sudah banyak buat VT jualan dan sudah ada keranjang kuning, tapi belum ada yang jual. Belum ada yang jual atau belum ada yang beli. Belum ada yang beli berarti ya.
belum ada yang beli. Nah, itu bisa bisa ditelusuri kendalanya di apa, di produknya kah, atau di kontennya yang belum kurang menarik kah, atau di akunnya yang kurang sehat. Mbak, kalau akunku kan tentang pelatihan nih, kalau mau affiliate barang apa yang pas untuk dikontenin, pelatihan apa? Pelatihannya pelatihan misalkan kayak kalau guru matematika bisa jual buku matematika, disesuaikan aja pelatihannya pelatihan apa. Contoh kayak saya pelatihan TikTok, di situ di TikTok banyak yang jual buku-buku TikTok seperti itu ya. Mbak, kalau buat bayi dan balita kayak pokok balita apa ya? Balita kepo koko sama sabun mandi, sampo, sabun cuci gitu nisnya masuk di apa ya? Di perlengkapan bayi. Ada kok di namanya perlengkapan ibu dan bayi. Mbak, kalau pakai AI amankah? Nggak bisa ya, harus original. Mbak, kalau produk yang mau kita jual berbagai macam produk gimana Mbak? Ini diulang lagi Mbak Aini. Tadi sudah saya jelaskan. Banyak macam produk itu niche ya Mbak Aini. Misalkan satu niche itu gimana? Lipstick, bedak, pensil alis, condition, terus primer, itu kan beda produk, macam produk ya. Nah, tapi kan kategorinya masih sama, yaitu kosmetik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan panci, make up, sandal, tas, baju, sepatu, itu nggak bisa. Nah, niche-nya atau kategorinya sudah beda banget ya, udah jomplang. Setelah buat akun langsung upload video atau gimana? Iya boleh, setelah buat akun langsung upload video boleh. Oke, masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya, teman-teman? Masih ada 74 orang, sudah setengah 10. Semua pertanyaan sudah saya jawab semuanya. Oh iya, saya spill ya, materi apa aja yang bakalan teman-teman dapatkan ketika join kelas premium. Kita spill dulu biar teman-teman nggak merasa beli kucing di dalam karung. Biar nanti oh iya materinya ini. Nah, ini ya. Materi kelas TikTok marketing. 1, pengenalan aplikasi TikTok. Yang saya jelaskan di kelas ini hanya tipis-tipis aja. Enggak semua saya jelaskan karena enggak cukup waktunya teman-teman. Jadi kalau di kelas premium teman-teman akan lebih lengkap mempelajari materinya. Alasan TikTok sebagai media pemasaran, mengenal niche konten. Nah, niche juga nanti akan dijelaskan lagi. Teman-teman akan mendapatkan rekomendasi niche. Nah, di sini saya jelaskan, saya kasih pesan ke teman-teman, untuk soal niche ini nggak bisa dinego ya, nggak bisa aku maunya palu gada, nggak bisa. Kalau masih teman-teman maunya palu gada ya nggak apa-apa silakan. Tapi kalau teman-teman mau berkembang sama-sama, mau grow up, ayo dirubah mulai dari sekarang. Jangan keras ya, jangan keras. Ah, saya tetap mau palu gada, nggak bisa. Karena di TikTok itu nggak bisa kalau palu gada, harus eh, satu niche dan harus spesifik. Meskipun satu niche harus spesifik. Satu niche fashion. Fashion itu kan melingkupi jilbab, baju, gamis, celana, rok, sandal, tas. Tapi harus tetap spesifik. Contohnya kalau mau jilbab, fokus di jilbab. Kalau mau sandal, fokus di sandal. Kalau mau baju gamis, fokus di baju gamis. Kalau mau baju casual, fokus di baju casual. Seperti itu ya teman-teman. Jadi meskipun sudah satu kategori fashion, teman-teman harus lebih spesifik. Nah, ini juga teman-teman harus relate dengan kehidupan teman-teman. Jadi jangan maksa. Misalkan teman-teman kesehariannya pakai daster tapi mau bikin kontennya tentang traveling. Kapan bikin kontennya? Seperti itu ya. Terus kalau misalkan teman-teman seorang wanita karir yang kerjanya di kantor,
tapi pengen niche-nya atau kategorinya atau topiknya itu tentang masak-memasak, tapi nggak punya waktu untuk masak-memasak, jangan memaksakan ya. Ambil niche yang relate dengan keseharian teman-teman, biar setiap hari teman-teman bisa memproduksi sebuah konten. Nah, terus yang keempat, mengenal algoritma TikTok. Teman-teman wajib banget mengenal algoritma TikTok agar teman-teman tahu konten yang seperti apa. Terus teman-teman juga harus bagaimana agar konten teman-teman itu bisa FYP dan dinikmati oleh banyak orang. 5. Instalasi aplikasi TikTok. Ini tentunya sudah pada tahu ya. Terus 6. Daftar akun TikTok, cara branding profil untuk bisnis, mengenal fitur edit di TikTok. Nah, kalau tadi hanya tipis-tipis aja cara editnya, nanti kalau di materi premium akan saya jelaskan semua fitur yang ada di TikTok itu dan kegunaannya untuk apa aja. Terus yang 10, membuat konten review di TikTok, membuat konten lip sync di TikTok, membuat konten transisi di TikTok, membuat konten masak, mengedit video di TikTok. Jadi konten masak juga ada 5 elemen utama dalam membuat konten, pesan penting dan dalam membuat konten, mengenal jenis-jenis konten untuk pemasaran, cara bikin table ide konten cepat menggunakan AI. Jadi teman-teman yang suka bingung, aduh besok bikin konten apa ya? Nah, di sini ide kontennya akan saya kasih tipsnya. Misalkan kita bikin ide konten 30 hari ke depan ya, lebih cepat nanti pakai AI. Terus cara membuat skrip konten. Biasanya skrip ini yang memakan waktu. Nanti gampang teman-teman akan dipermudah ketika belajar di materi kelas premium. Terus strategi agar konten mudah FYP, apa itu FYP? Strategi untuk menambah followers dengan original, mengenal sales funnel di TikTok, menggunakan TikTok Shop untuk affiliate, cara registrasi TikTok affiliate, perbedaan antara akun personal dan akun bisnis, fitur promosi untuk pemasaran produk. Nah, ada bonus juga, materi tentang TikTok affiliate dan materi tentang TikTok seller. Jadi 99.000 teman-teman bisa mendapatkan 3 materi. Materi yang saya jelaskan ini ada 27 materi. Lalu teman-teman juga akan ada dapat materi tentang TikTok affiliate, itu beda lagi. Isi materinya beda lagi. Terus materi tentang TikTok seller itu juga isinya beda lagi ya. Jadi kalau 3 materi ini 99.000, 30 ribuan ya satu materinya. TikTok marketing, TikTok affiliate, TikTok seller. Hanya 99.000. Yang mau daftar, segera daftar. Caranya hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini. Bilang aja mau ikut kelas TikTok. Bentar. Mbak mau tanya, boleh Bunda, saya jawab, mau tanya apa? Kalau kita mau ganti kategori gimana Mbak? Nggak bisa Mbak, mending buat akun baru ya. Karena nanti susah, butuh waktu, itu biasanya lama kalau ganti kategori. Kalau banyak konten kreator yang kayak bikin vlog atau video lucu-lucuan gitu, itu ada niche-nya kah atau lebih konsep yang digunakan? Itu biasanya dia ke konten kreator ini ya, untuk monetisasi. Jadi dia untuk apa yang vlog-vlog itu ya berarti dia konten kreator, isinya memang ngevlog. Nanti dia mengejar 100.000 followers. Kalau ngevlog itu nanti arahnya ke monetisasi. Monetisasi itu syaratnya harus punya 100 juta followers. Hanya yang dia kejar adalah followers. Kalau kemarin affiliate mau ganti seller, bisakah di akun yang sama? Bisa, asal niche-nya masih sama ya. Misalkan kemarin affiliate. Affiliate-nya kemarin apa? Tentang baju. Sekarang mau jadi seller, seller juga harus baju. Mbak, kalau produknya jasa seperti jasa pembuatan website, mungkin nggak mungkin aja bisa di branding aja pembuatan kontennya. Nanti saya contohin ya. Ini saya share, saya share akun saya yang ini brandingnya tentang, bentar. Nah, ini Jago Digital. Ini kan jasa ya ini.
Nah, ini juga apa? Ininya jasa apa? Arahnya kan jasa ya. Yang saya kejar adalah database. Ya, yang jasa itu kan yang dibutuhkan adalah database kan. Nah, ini contohnya kayak gini aja. Misalkan saya tentang TikTok, ya udah yang dibutuhkan oleh konten-konten kreator itu apa? Yaitu butuhnya untuk cara membuat konten karena yang disulit itu kan yang seperti itu. Nah, contoh kayak gini. Gak usah banyak-banyak, tipis-tipis aja. Contohnya misalkan website apa, misalkan bikin konten apa bisnisnya untuk mengajak gitu ya, skripnya ngajak orang-orang biar punya website untuk bisnisnya gitu. Nanti di branding aja akunnya. Nanti kalau akunnya udah besar, sangat mudah untuk mendapatkan database. Mana lagi Mbak, kalau produk satu macam tapi lain merek bisa nggak nih seperti itu? Bisa asal asal satu kategori ya. Misalkan make upnya dari Ines, dari Makeover, dari Maybelline itu bisa nggak apa-apa. Kak, terima kasih izin live. Boleh silahkan. Selamat malam. Terima kasih ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Mau yang premium Mbak? Boleh Mbak Iren. Silakan hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini. Kalau monetisasi dapat untungnya dari viewers ya atau sama-sama juga lebih ke pembelian produk. Kalau monetisasi dari viewers, jadi semakin banyak orang nonton kontennya ya semakin banyak dolar yang dihasilkan. Cuma untuk menjadi konten kreator mengumpulkan biar bisa monetisasi harus mengumpulkan dulu lebih banyak followers. Kak, kalau buat konten saja tanpa harus live bisa nggak? Soalnya saya cuma suka upload konten tapi tidak suka live. Boleh, boleh ya. Itu pilihan nggak wajib kok. Live itu nggak wajib. Teman-teman bisa milih salah satu mau live atau mau konten. Cuma kalau dibarengi dengan live itu teman-teman lebih gacor ya. Karena banyak sekali peserta saya juga yang dia kerjanya ngantor teman-teman. Itu peserta saya kerjanya ngantor. Kemarin panen mukena, jualan mukena beliau. Dia ngantor, pulang ngantor, kadang jam 7 malam, katanya kadang sore, ya nggak nentu. Tapi dia konsisten live setiap jam 8 malam, itu penjualannya lebih banyak dari live. Jadi itu tapi opsi ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau disambil live juga nggak apa-apa ya. Fokus di video nggak apa-apa. Saya kasih gambaran ya para alumni yang sudah berhasil di TikTok. Ada yang TikTok seller, TikTok affiliate. Nah, ini Mas Adi. Mas Adi itu satu hari kadang 20 terjual nih kayak gini 20 barang. Nih, 35 barang. Ini laki-laki tapi jualannya panci, sutil, terus parutan, talenan gitu ya. Mana lagi? Nah, ini Mbak Saufa. Ini juga penghasilannya sehari 79.000. Terus ada Mbak Indarti. Ada siapa ini? Ini Mas Adi. Ini Mas Adi lagi. Oh iya, Mas Adi lagi nih. Pencairannya sekali nyairin komisi 500 ya. Dia telaten banget teman-teman. Kadang kadang pecah telur, kadang enggak, tapi dia konsisten. Terus ini ada Mbak Fuada, ini juga nyairin komisi 300.000. Terus ini Mbak Wiwit ini seller, ini aja narik saldo 1.100.000 ya. Itu dia jualan produk pribadi. Nih, penarikan komisi 400.000.
Alhamdulillah masih nyantol walau jumlah closingan turun banyak, biasa sehari rata-rata 10-an ke atas. Nah, ini jualan produk sendiri ya. Nah, itu adalah peserta-peserta, masih banyak lagi kalau saya spill semuanya kelamaan ya. Itu para peserta yang beberapa sudah berhasil ikut kelas TikTok ini. Aku mau bikin lagi di satu HP, gimana sarannya Mbak? Sarannya gimana? Saran apa Mbak? Mbak tinggal ikuti aja materi yang tadi saya share ya. Satu nomor HP bisa untuk berapa akun TikTok Kak? Satu data satu akun ya. Saya tidak menyarankan teman-teman daftar menggunakan nomor HP. Silakan daftar menggunakan email aja ya. Biar ketika nomor HP-nya hangus, nanti harus verifikasi teman-teman nggak bingung. Karena saya mewanti-wanti gini karena sudah ada kejadian peserta saya sendiri, beliau itu daftar menggunakan nomor HP, tapi nomor HP-nya diganti, hangus. Nah, nomor HP kalau mau diganti tetap akan verifikasi ke nomor HP yang lama, sedangkan yang lama sudah tidak aktif. Akhirnya beliau tidak bisa menarik komisi seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman daftar menggunakan email ya. Oke, karena sudah setengah 10 malam, mungkin di bagian Kalimantan Timur tadi, terus Papua, terus mana lagi tadi yang hadir pada malam hari ini mungkin sudah lebih malam daripada kita yang ada di Provinsi Jawa. Untuk teman-teman yang masih hadir, saya mau menginformasikan aja, silakan yang mau ikut belajar di kelas premium segera hubungi sebelum promonya ditutup ya. Saya mulai saya mulai kelas di tanggal berapa bentar. Sekarang hari Sabtu ya, Sabtu Minggu biasanya banknya tutup, teman-teman kadang ini. Saya mulai di tanggal 13 ya teman-teman. Saya mulai di tanggal 13. Jadi ada waktu 3 hari untuk teman-teman yang mau daftar. Silakan daftarkan segera, diamankan seatnya. Caranya gimana? Silakan hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini ya teman-teman. Saya tutup Zoom-nya. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Semoga materi yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk teman-teman sehat selalu, lancar rezekinya. Terima kasih banyak. Kita bisa ketemu lagi di Zoom saya berikutnya ya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat beristirahat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.